Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di setiap nyanyian dan pujian kami. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami sungguh-sungguh menyanyikan pujian bagi-Mu, hadirat-Mu nyata dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Mujizat-Mu bahkan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus-Mu curahkan di setiap pribadi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, yang saat ini mengikuti ibadah online ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan, di saat kami menaikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu sucikan kami, darah-Mu yang melayakkan setiap kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memandang wajah Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Kau Bapa kami yang sangat baik. Bapakku yang baik, sangat ku
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Sangat ku cinta kasih-Mu, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sekali lagi naikkan ucapan syukurmu, katakan Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu setia dalam hidup kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian bagi-Mu, menaikkan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang
sempurna. Kami puja Engkau Raja-Mu. Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Katakan Kau Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kau kudus Tuhan. Amin. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja-Mu ya. Kami puja, kami puja Engkau Raja-Mu ya. Haleluya Yesus. Kami mau selalu memuji, menyembah-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini dalam hidup kami. Mari saudara, kita mau angkat satu nyanyian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Amen. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Tuhan di hidupku, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, walau ku harus berjalan kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun,
ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi katakan, Yesus Engkaulah juru selamat kami. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Buat kesempatan pada malam hari ini, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami sekalian di dalam ibadah kami, dalam pendalaman Alkitab. Biar Engkau berikan pengertian-pengertian-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, agar apa yang kami dengar, kami pahami dengan baik. Lebih daripada itu, kami akan melakukannya di dalam hidup ini. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini adalah ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan belajar tetap dari kitab Ulangan. Dan saya percaya bahwa setiap kata firman yang kita dengar akan menjadi berkat buat kita semua. Kita hari ini tiba di Ulangan pasal yang ke-10. Saya akan minta tolong untuk dibacakan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Habis itu kita lompat ayat yang ke-16. Ya. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ya. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, Ya. selain dari takut akan Tuhan Allahmu, Ya. hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, Ya. berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi Tuhan memberikan kesempatan bagi bangsa Israel untuk keadaannya jadi baik. Dengan cara apa? Permintaan yang sederhana, supaya mereka itu menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tidak ada yang berat. Alkitab berkata kalau mereka mau mengasihi Tuhan, tidak ada perintah Tuhan yang berat. Hanya karena mereka tidak mau melakukan, sehingga mereka itu menjadi begitu berat, susah. Ya, seakan-akan Tuhan itu begitu kejam, begitu berat tuntutannya, padahal tidak ada yang berat. Ya, dan juga kalau dibaca, demi kebaikan kamu, kata Musa. Ya, ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu, Nah, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. sunat hatimu, jangan tegar tengkuk. Kepala batu, keras, pemberontak, itulah bangsa Israel. Lompat ayat 20 sampai ayat 21. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ya, Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. ya,
Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Dialah pokok puji-pujian. Sekian. Sunatlah, saya berhenti di ayat 16. Sunatlah hatimu dan janganlah lagi tegar tengkuk. Artinya Tuhan minta kepada bangsa Israel ini supaya bertobat, supaya berubah. Dikatakan jangan lagi tegar tengkuk, jangan lagi, artinya berubahlah, ya. Tapi permintaan Tuhan ini tidak dipatuhi bangsa Israel. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka berontak, mereka tidak mau taat, mereka melawan, mereka tegar tengkuk. Ya, hati Tuhan dibuat begitu susah. Ya. Bangsa Israel disuruh untuk sunat hati. Mereka itu selalu bangga dengan sunat lahiriah, sunat jasmani, keturunan Abraham. Ya, sebab orang yang disunat itu masuk ke dalam ikatan perjanjian Tuhan. Ya, tetapi itu tidak ada artinya bagi Tuhan kalau bangsa Israel itu tidak bertobat, tidak berubah, tegar tengkuk. Sunat mereka secara jasmani itu tidak ada gunanya, kosong belaka, ya. Karena sunat tanpa kesetiaan, ketaatan tidak ada manfaatnya. Israel disuruh berubah, bertobat. Ya, dalam perjanjian baru, kitab Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Coba kita baca. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, Ya, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. ya, Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. ya. Sunat dalam hati, sunat hati. Ya, terus. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Nah, itu yang diinginkan Tuhan, secara rohani, bukan hurufiahnya. Terus. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, Ya. melainkan dari Allah. Ayat 26. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, Ya. tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Ya, kalau orang tidak bersunat di luar bangsa Israel, kalau dia memenuhi tuntutan hukum Taurat, walaupun dia tidak bersunat secara lahiriah, secara jasmani, bukankah dia dianggap sudah bersunat? Jadi tujuannya sunat itu mereka dihisap masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Maksudnya supaya mereka itu menjadi orang yang baik, yang dengar-dengaran, yang taat kepada Tuhan. Tetapi faktanya walaupun mereka sudah sunat secara lahiriah, bahkan itu yang seringkali dibanggakan oleh mereka yang sunat jasmani itu, tetapi kelakuannya tanpa ketaatan kepada Tuhan, tanpa pertobatan, sunatnya itu omong kosong, tidak ada artinya. Kan Tuhan bilang orang yang tidak bersunat secara jasmani lahiriah, kalau dia melakukan tuntutan hukum Taurat, itu kan dianggap seperti bersunat. Tetapi orang yang bersunat secara lahiriah tidak melakukan ketaatan kepada hukum Taurat, sia-sia sunatnya. Jadi sebetulnya sunat itu membuat kita untuk menanggalkan hubungan dengan dosa sama sekali, membersihkan diri dari dosa, bertobat. Ya, sebagaimana layaknya apa yang diinginkan Tuhan melalui hukum-hukumnya kepada manusia. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, Nah,
dalam Yesus Kristus kita disunat, bukan sunat yang dilakukan manusia. Terus, tetapi dengan sunat Kristus, sunat yang dilakukan oleh Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. menanggalkan tubuh dari dosa. Ya, penyelesaian dosa-dosa atas kehidupan kita, menanggalkan manusia lama. Itu sunat Kristus. Itu yang lebih berharga. Ya. Jadi dengan kata lain, sunat tanpa menanggalkan manusia lama, tegar tengkok, keras hati, melanggar perintah Tuhan, melawan Tuhan, memberontak pada Tuhan. Bagi Tuhan sunat yang jasmani itu dari bangsa Israel tidak ada gunanya. Ya. Lebih baik orang tidak disunat, tapi dia melaksanakan tuntutan hukum Taurat. Itu lebih berguna. Nah, untuk kita gereja Tuhan zaman akhir, orang yang telah lahir baru, percaya dan bertobat lahir baru, itu sunat yang kita alami, sunat Kristus, menanggalkan manusia lama kita, manusia berdosa kita. Ini malah jauh lebih berguna. Ya, jadi tanpa ketaatan, tuntutan hukum Taurat tidak dilakukan, maka sunat itu tidak ada artinya. Roma 2 ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Ya, sunat berguna kalau kamu taat kepada hukum Taurat. Kalau tidak, tidak ada gunanya. Terus, Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, ya kalau kamu melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. sunat itu apa gunanya? 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Bersunat secara lahiriah atau tidak bersunat tidak penting. Buat kita sekarang gereja Tuhan tidak penting itu. Terus, Yang penting ialah nah yang penting apa buat kita? mentaati hukum-hukum Allah. Mentaati hukum Allah, firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu jauh lebih penting. Itu namanya sunat hati. Ya, mengerat kulit hatan dari hati. Hati yang keras, hati yang buruk, hati yang tidak baik. Karena dari hati ini sumber dari segala dosa. Perzinahan dari hati, pertengkaran dari hati, permusuhan dari hati, semua pembunuhan dari hati asalnya. Karena itu Tuhan mau kita menyunat hati kita, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan menjadi manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan, menjadi ciptaan yang baru dan terus menerus dibarui. Itu jauh lebih berguna. Ya. Tapi Alkitab berkata, menjadi ciptaan baru itu masih jauh lebih baik. Galati 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Yeremia 9 ayat 25. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit hatannya, Ya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom,
Bani Amon, Ya. orang Moab, Ya. dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, Iya. orang-orang yang diam di padang gurun, Ya. sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Ya. Itulah sebabnya buat kita gereja Tuhan menjadi ciptaan baru itu jauh lebih. Itu dianggap sunat hati. Sebenarnya bangsa Israel melalui Musa dihimbau untuk menyunat hati, berbalik pada Tuhan, mengasihi Tuhan. Cuma yang sederhana itu kata Musa yang diminta oleh Tuhan, supaya kamu mengasihi Tuhan, mentaati perintah-perintahnya. Cuma itu yang diminta. Sederhana sekali. Ya. Tapi karena bangsa Israel tidak menggenapkan itu dalam hidupnya, maka Tuhan beralih kepada bangsa kafir, bangsa yang tidak bersunat lahiriah, yang mau menjadi ciptaan baru, menerima Yesus Kristus, percaya, dan bukan hanya percaya tapi lahir baru, diubahkan. Saya selalu mengatakan percaya itu sudah selamat, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita harus bertobat, kita harus percaya kepada Tuhan dan bertobat dan dilahirkan baru. Seorang tokoh pemimpin agama seperti Nikodemus yang sudah tua sudah, datang kepada Yesus, dan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya kalau kamu tidak dilahirkan baru, Nikodemus tidak dilahirkan baru, kamu tidak akan masuk, tidak akan melihat kerajaan sorga. Seharusnya waktu itu Nikodemus bisa marah. Aku ini sudah tua loh, yang ngomong ini masih muda, 30-an. Tapi Nikodemus tidak membantah. Kemudian Nikodemus betul-betul menjadi manusia yang lahir baru. Sampai Tuhan masuk di dalam sengsara, Nikodemus masih ada di situ. Masih disebut namanya. Nikodemus, kalau kamu tidak lahir baru. Tadinya dia tidak paham, bagaimana aku bisa lahir lagi kalau aku sudah tua masuk rahim ibu lagi. Setelah dia paham, ternyata yang dimasukkan Tuhan, lahir baru itu berubah. Hati berbalik pada Tuhan. Itu hati yang disunat. Tidak lagi ikut kehidupan lama, tegar tengkok. Jangan lagi tegar tengkok, jangan lagi melakukan yang lama. Ya. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat, Bersunat atau tidak bersunat, tidak ada artinya, oh tidak ada artinya. Ya, terus tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. menjadi ciptaan baru itu yang berarti. Bersunat atau tidak bersunat, apa artinya disunat? Rasul Paulus bilang apa? Aku ini keturunan asli bangsa Israel. Aku adalah keturunan suku Benyamin. Aku disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel semua harus disunat pada hari ke-8. Tapi apa yang dibuat oleh Rasul Paulus yang waktu itu bernama Saulus? Bukankah dia belum bertobat? Bukankah dia menganiaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan? Bukankah dengan hati yang berkobar-kobar dia mau pergi membunuhi orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik?
dicegah oleh Tuhan. Disitulah dia berjumpa dengan Tuhan pertama kali, dan Paulus ini yang waktu itu namanya Saulus berubah, bertobat, lahir baru. Dulu dia berjalan untuk membunuh, menganiaya, sekarang dia berbalik, tidak melanjutkan itu. Itu sebabnya dia bisa katakan, bersunat atau tidak bersunat, yang penting menjadi ciptaan baru. Dan memang Alkitab 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa di dalam Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah lalu. Saya mau katakan, tidak semua orang yang bernama Kristen yang masuk gereja, bahkan yang melayani, itu masuk surga. Kita semua, termasuk saya, tuntutan Tuhan, kita semua adalah manusia yang sudah bertobat, lahir baru, yang terus dibaharui. Walaupun sampai hari ini kita belum sempurna, masih banyak cacat celah kita, tapi kita harus dibaharui dari hari ke hari. Kita mengerjakan keselamatan kita. Kita harus mengenal Tuhan, tahu isi hati Tuhan itu apa. Yaitu isi hati Tuhan tadi yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Apa yang diminta Tuhan, kata Musa, selain apa? Mengasihi Dia, mentaati Dia. Sederhana permintaannya, tidak berlebihan, dan dikunci dengan kata supaya baik keadaanmu. Untuk kita, semua tuntutan Tuhan, kelihatannya yang keras pun itu firman Tuhan, tuntutan Tuhan, itu semua demi kebaikan kita kembali. Jadi Rasul Paul bilang, bersunat atau tidak bersunat, tidak masalah. Rasul Paul juga bisa bangga bahwa dia adalah orang yang disunat pada hari ke-8. Coba kita baca Filipi pasal 3 ayat yang ke-4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Ya. aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Ya. Terus, Disunat pada hari ke-8. nah itu kan bangga kan. Aku lebih bangsa Yahudi asli kok. Terus suku Benyamin, ya. Terus Dari bangsa Israel, ya. dari suku Benyamin, Ya. orang Ibrani asli. Asli. Bukan peranakan. Rasul Paul bilang, aku ini bukan peranakan, asli. Terus Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ya. aku orang Farisi. Ya, aku ini orang Farisi. Apa yang kurang? Tapi kemudian dia berkata di Galati tadi, sunat atau tidak sunat tidak ada artinya. Tapi yang penting menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Dan dibaharui terus. Coba baca Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru, Mengenakan manusia baru yang terus-menerus terus menerus dibaharui, dimandikan oleh firman Allah, disucikan oleh firman, dan oleh kuasa Roh Kudus kita diubahkan dari hari ke hari. Terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar ya, menurut gambar haliknya, supaya satu waktu kita ini kembali kepada halik, gambar halik kita, serupa segambar Allah, ya, sempurna. Itu maunya Tuhan. Lewat Musa dia berkata, sunat hati
Dan itu Tuhan juga berkata kepada kita dengan firman yang sama, relevan sekali firman Tuhan ini, bahwa gereja Tuhan pun banyak cuma berbangga bahwa kami percaya Tuhan Yesus sudah selamat, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Kelakuan kita tidak betul. Kita masih mabuk, kita masih menipu, kita masih melakukan kejahatan, kita masih kawin ceri, kita masih melakukan hal-hal yang tidak berguna begitu banyak. Ya, memang firman Tuhan keras, tidak enak didengar, tapi Tuhan bermaksud baik untuk kita semua, supaya di akhir zaman ini, di zaman di mana dekat sekali datang Tuhan pada kali yang kedua, di mana manusia dinubuatkan oleh kitab Wahyu bahwa yang benar nanti akan tambah benar, yang kudus tambah kudus, dan yang tidak kudus tambah tidak. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini di dalam suasana masa Covid ini masih banyak yang mau suka berbuat jahat, mencari kesempatan untuk mendapat uang banyak. Terus Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. masih banyak orang berbuat kecemaran di tengah-tengah suasana yang seharusnya ini menghimbau kita bertobat, merendahkan hati. Terus, Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. nah kalau kita sudah benar hidup kita, hati kita sudah disunat, sudah lahir baru, terus berbuat benar. Terus, Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. nah, siapa yang kudus terus sampai sempurna, tidak bercacat seperti Tuhan. Itu panggilan kita gereja Tuhan, menjadi serupa segambar Allah, menjadi mempelainya Yesus Kristus. Dimulai dengan sunat hati. Sunat hati, terus kemudian tidak mengulangi kelakuan yang lama. Itu kata Musa, sunat hatimu dan jangan lagi tegar tengkok. Jangan lagi. Coba baca itu Ulangan 10 ayat 16. Jangan lagi. Artinya berubah. Tuhan panggil kita untuk berubah. Ya. Sebab itu, sunatlah hatimu, Ya. dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kata jangan lagi berarti tidak diulangi. Yang lama jangan diulangi. Ya, itu maksudnya. Sekarang kita arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Makin hari makin dikuduskan Tuhan. Saya sangat yakin bahwa keadaan yang ada ini bukan tanpa sepengetahuan seizin Tuhan. Manusia di seluruh dunia diizinkan. Ini hari-hari ini ada bencana-bencana alam. Ada apa yang terjadi di luar belahan bumi yang lain. Semua merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sangat dekat dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan memberi kita gereja Tuhan kesempatan memperbaiki dan sekaligus menjadi terang daripada dunia, sekaligus kita menjalankan amanat agung
dengan modal kita dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi firman Tuhan. Ini bukan waktunya kita santai-santai, senang-senang, sepertinya tidak ada apa-apa. Inilah waktunya kita mengintrospeksi diri. Gereja belum disuruh untuk kumpul di gedung gerejanya. Kalau saya bilang gereja itu bukan organisasi, sinode denominasinya. Gereja itu kita ini orang-orang yang percaya, yang jadi bait Allah yang kudus, yang dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang Kristen sekarang masing-masing di rumah kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Karena Tuhan sudah isyaratkan kepada kita bahwa dalam Injil Lukas diceritakan ada 2 orang di tempat tidur. Yang satu diangkat, dibawa, yang satu tidak, ditinggal. Mama itu suami istri. Suaminya diangkat, istrinya tidak. Istrinya bilang, kalau boleh papi kakinya, sepatunya lepas, dia mau pegang, diangkat juga, dibawa pergi, tidak. Masing-masing tanggung jawab. Dua orang menghilang, satu dibawa, satu tidak. Masing-masing tanggung jawab. Di rumah kita mengerjakan keselamatan kita. Gembala kita tidak bisa mengawasi secara langsung bagaimana kita beribadah di rumah, bagaimana kita berubah di rumah, bagaimana kita melakukan semua, kita bisa lihat. Inilah waktunya. Penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, itulah kita. Memeriksa diri, introspeksi diri, ya. Saya mau katakan berita ini kurang nyaman bagi telinga, tapi saya percaya ini berita yang membawa kita kepada keselamatan yang benar. Ya, kalau kita mau sunat hati, berubah, tinggalkan cara lama kita, tidak lagi berbuat yang lama, kan selamat. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu selamat, orang yang melakukan kehendak Bapakku, taat. Sangat sederhana yang diminta oleh Tuhan. Takut Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, taat. Coba kita kembali ke bangsa Israel. Apa yang diminta toh Tuhan? Baca sekali lagi Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu? Apa yang dimintakan daripadamu orang Israel? Oleh Tuhan Allahmu, Ya, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Kalau saya boleh ganti kata orang Israel, saya gantikan, hai gereja Tuhan, orang-orang percaya. Coba. Maka sekarang, hai gereja Tuhan, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Apa yang Tuhan dimintakan Allahmu, oleh Tuhan Allahmu? selain dari takut akan Tuhan Allahmu, Takut akan Tuhan. hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Orang takut Tuhan itu menjauhkan diri dari kejahatan. Saya percaya kalau kira-kira seantero dunia ini terus bertobat, nah, masalah corona ini selesai. Tidak ada orang mati karena corona lagi. Bilang tidak ada, ada. Orang menganggap sudah tidak ada. Jalan-jalan bebas-bebas, makan-makan segala macam. Tapi ada orang yang meninggal yang kita sangat kenal, meninggal COVID. Jadi fakta.
Jadi kita masih ada di zaman di mana kita bermawas diri, berwaspada. Inilah waktunya bertobat. Waktunya lahir baru. Apa toh yang dimintakan sama Tuhan sama kita? Sangat sederhana. Sederhana, sangat takut akan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, terus dikatakan mengasihi dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau mengasihi dia, pasti kita beribadah dengan benar. Kalau mengasihi dia, pasti kita menurut jalan-jalannya, pasti kita menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Terus aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sekian, terima kasih. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti apa? Segala perintah. Apa saya sanggup? Saya harus berusaha. Saya dan saudara sama. Saya juga manusia daging. Tapi saya harus berjuang melalui pintu sesat dengan pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan sudah menunjukkan saya harus mengasihi Tuhan, mengikuti apa yang Dia perintahkan. Saya sudah tahu dari firman. Tinggal Roh Kudus tolong saya untuk jadi pelakunya, untuk hidup takut Tuhan. Saya sebagai pemberita, saudara sebagai pendengar, sama tuntutannya. Bukan yang menyampaikan dari tuntut yang sama, malah 2 kali lipat. Hukumannya lama lebih berat. Yakobus bilang, jangan semua orang jadi guru. Jadi Tuhan mau kita mengasihi Dia menurut maunya Tuhan. Sekarang banyak orang Kristen mengasihi Tuhan, tapi menurut maunya Dia, beribadah tapi seperti maunya Dia yang atur. Itu bangsa Israel dulu. Disuruh mungut manna setiap hari, hari pertama sampai hari kelima 1 gomer. Hari ke-6 2 gomer, semau-mauku. Hari ke-6 mungut 1 gomer, besok masih ada. Ternyata hari ke-7 betul manna tidak ada lagi. Ini separuh ya, separuh tidak, separuh nurut tidak mau. Mungut mana, tapi 1 gomer, harusnya 2 gomer pada hari ke-6. Itu bangsa Israel, tegar tengkoknya di situ. Ya. Jadi kita tidak boleh mengasihi Tuhan menurut ukuran kita, maunya kita. Kita betul-betul harus jadi ciptaan yang baru. Yang baru menanggalkan yang lama, terus dibaharui sampai kita mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau. Caranya kita mengasihi Dia, mengenal Dia. Ada satu orang muda kaya, orang kaya datang kepada Tuhan, guru yang baik, apa yang harus aku buat supaya aku mendapatkan surga, dapat hidup kekal? Tuhan bilang apa kata hukum Taurat? Wow, dia hebat ini. Semua sudah kuturuti. Apa lagi yang kurang? Semua aku turuti. Apa yang kurang? Tuhan bilang begini. Oke, jual semua hartamu, jual ya. Ini cara Tuhan. Jual semua hartamu, bagikan pada orang miskin, dan habis itu kamu datang kepada saya. Apa jadi ikut Tuhan dia?
Apa jadi dia diselamatkan? Apa jadi masuk surga? Tidak. Karena dikatakan begitu Tuhan berkata seperti ini, dia sedih hatinya sebab banyak hartanya. Lalu Tuhan bilang, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk di dalam kerajaan surga. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Dia mau mengasihi Tuhan, tapi caranya dia, bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan, jual segala hartamu, ikut aku. Cara dia bukan itu. Jadi hatinya itu belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, belum menuruti apa yang Tuhan mau. Coba berapa banyak anak Tuhan di dalam rumah Tuhan, masuk gereja, bilang percaya Tuhan. Apakah semuanya taat mengembalikan milik Tuhan? Persepuluhan itu milik Tuhan loh, bukan milik kita. Dari segala penghasilan engkau harus mengembalikan, mempersembahkan persepuluhannya. Persepuluhan itu dengan tepat dihitung, 1/10 dari hasil penghasilanmu, berkatmu. Ya kalau gajinya 5.500.000 yang masih bisa. Kalau sudah lebih gede, lebih besar, palingan dia isian apa adanya aja supaya nampak Pak Pendeta sudah tahu saya sudah kembalikan persepuluhan. Tapi Tuhan tahu dari pendeta itu persepuluhan atau bukan. Itu cara mengasihi Tuhan atau bukan. Itu cara kita, itu cara Tuhan ya. Tapi kalau kita sudah kepepet, ada musibah, ada sakit penyakit, ada segala macam hal yang bisa membahayakan nyawanya, sudah ketakutan luar biasa orang-orang percaya itu, orang Kristen ini. Ini sebenarnya banyak sekali anak Tuhan yang belum sungguh-sungguh. Ya kalau persepuluhan kecil, ya oke. Tapi kalau jumlah besar, ini yang dimintakan Tuhan sangat sederhana. Takut Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia dan melayani Dia, beribadah. Toh nanti kalau dunia selesai, harta kekayaan emas perak tak berarti itu. Jadi orang muda kaya ini langsung sedihnya karena banyak hartanya, kata firman Tuhan. Dia meninggalkan Yesus, tidak jadi ikut Tuhan, tidak jadi sempurna ikatan di dalam hatinya. Hatinya belum disunat, belum dibaharui sungguh-sungguh, belum mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan bilang mengasihi Tuhan menuruti segala perintahnya. Ya tahu Yohanes 14 tadi mengatakan menuruti, tolong dibaca sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku kamu turuti. Segala perintahku. Ya. Coba baca sedikit tuh Matius 19. Ini orang muda mau hidup kekal, tapi caranya dia, kan caranya Tuhan. Hari-hari ini justru Tuhan membersihkan, menyucikan kita dari banyak kekurangan kita. Ya. Ayat yang ke-17 dulu.
Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, Hanya satu yang baik. ya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, turuti segala perintah Allah. Karena di ayat 16 ya tanya guru, apa yang harus aku buat supaya aku mendapat hidup yang kekal. Nah, dia bilang sudah, saya sudah melakukan segala perintah itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap hormati ayah ibumu. Oh, ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, Ya, semuanya itu telah semua kuturuti. sudah kuturuti sejak masih muda. Kalau dalam Injil lain, tapi ini orang muda dikatakan dalam Injil Matius. Terus Apalagi yang masih kurang? apa yang kurang lagi? Wah, dia menantang. Terus Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. terus Maka engkau akan beroleh harta di sorga. ya, Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, Sedih sekali karena apa? sebab banyak hartanya. Ternyata hatinya itu berisi apa? Hartanya, bukan Yesus. Ini segala hartanya jual. Kalau yang diminta Tuhan sangat sederhana, persepuluhan saja kita tidak mau. Bagaimana bisa memberi segala harta? Jadi mengasihi Tuhan jangan pakai kemauan sendiri. Makanya ditambah mengasihi Dia dan menuruti segala perintah-perintahnya. Tuhan itu tahu untuk membahagiakan kita. Sebab Dia bilang sama bangsa Israel, demi kebaikan kamu, kata Musa. Kalau kamu melakukan ini semua demi kebaikan kamu. Kalau orang muda itu mau melakukan apa kata Tuhan, dia akan dapat hidup kekal demi kebaikannya dia. Ini ada firman Tuhan yang disampaikan, perintah Tuhan itu demi kebaikan Tuhan atau demi kebaikan siapa? Demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita kembali supaya baik ke Adam. Coba tolong dibaca itu ya, Ulangan 10 ayat 20-21. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ya, Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, ya, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. ya. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu Terus yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, ya, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. supaya baik keadaanmu. Ayat 13. Ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, supaya untuk kita kebaikan, Tuhan itu tahu membahagiakan kita. Tapi kita ini tidak tahu membahagiakan Tuhan. Padahal Tuhan itu mau dibahagiakan juga. Bukan hanya kita yang dibahagiakan, Dia mau juga kita menyenangkan. Ada lagunya, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tapi ini jangan hanya lip service. Tuhanku mau menyenangkanmu. Konsekuen melaksanakan segala perintah Tuhan. Ya, Tuhan tahu bagaimana cara untuk membahagiakan umat Tuhan. Tapi kita juga harus punya cara bagaimana untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Sebab saya mau katakan hubungan umat Tuhan, kita bangsa Israel, kita Israel rohani, gereja Tuhan, hubungan kita dengan Allah kita itu seperti hubungan pernikahan, seperti hubungan suami dan istri. Allah itu suami kita, ya seperti itu. Dan
kita di hadapan dia seperti istrinya. Tapi karena banyak orang tidak mengenal jalannya ini, tidak tahu, dan dia tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Salah satu yang bisa bikin senang Tuhan itu kalau kita tidak terikat uang, tidak mengasihi uang, tidak jadi hamba uang, tidak mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Malah di dalam Maliaki dikatakan situ persembahan bersepuluh menyenangkan hati Allah. Coba tolong dibaca itu Maliaki 3. Kalau tidak salah di perikopnya saja. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Nah, menyenangkan. Kenapa kita berbicara ini? Bukan kita mau uang, saudara. Karena akhir zaman dan kelepasan terakhir gereja, cinta uang itu saingan. Saingan utamanya Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Tuhan Allah dan Tuhan Mamon. Ilah zaman itu berhala. Keserakahan itu berhala. Penyembah berhala, orang yang serakah itu dikatakan penyembah berhala, kata Efesus pasal yang kelima. Tidak usah dibaca. Ya. Kalau bicara uang, orang semuanya kalau punya kekayaan, wah lebih susah lagi. Ya. Ya. Puji Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku sesat karena tidak mengenal Allah. Ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah, dikatakan umatku sesat karena tidak mengenal. Soalnya bukan tidak mengenal, tidak mau kenal. Tidak mau berhubungan intim dekat dengan Allah dan tidak mau menyenangkan hatinya Allah. Dalam hubungan intim ini, kalau kita intim, Tuhan tahu memberi kita yang terbaik, yang menyenangkan kita. Nah, seharusnya kita juga dalam hubungan intim seperti pasangan suami istri, kita bisa menyenangkan pasangan hidup kita dengan menyenangkan dia. Tapi bangsa Israel tidak mau, tidak tahu dia melakukan. Maka akhirnya dikatakan kamu jadi sesat, binasa. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti pasangan suami istri. Tuhan tuh tahu bagaimana menyenangkan hati pasangannya, yaitu kita. Sepasang suami istri pasti tahu, apalagi kalau sudah hidup lama bersama, dia tahu persis apa yang disukai istrinya dan apa yang suaminya sukai. Saya kasih contoh, misalnya sang istri sangat senang dengan makan mangga, apalagi mangga manis itu. Suaminya tahu sukanya istrinya itu. Bagaimana dia menyenangkan istrinya? Ya, dia pergi beli mangga manis seperti sukaan istrinya. Istrinya pasti senang. Tapi ternyata suami itu pergi ke pasar, datang dari pasar, yang dia belikan sama istrinya apa? Bukan mangga manis, jambu. Oh, mirip tapi bukan mangga. Atau tidak mirip? Apa yang mirip dengan mangga? Apa buah apa yang mirip mangga? Pokoknya istrinya suka mangga manis, dibelikan jambu. Kira-kira bisa dibayangkan wajah istrinya bagaimana? Apa dibikin senang? Tidak. Atau
Atau sebaliknya, suaminya sangat senang dengan durian, buah durian. Dan dibelikan istrinya atau bawa pulang dari pasar bukan durian, nenas. Saya bilang ini sama, hampir mirip, serupa tapi tidak sama. Mukanya suaminya sudah mulai asam. Nih tidak tahu menyenangkan. Tuhan itu tahu menyenangkan kita. Dan Dia mau kita juga tahu menyenangkan Dia. Tapi sayangnya gereja Tuhan tidak mau tahu menyenangkan Dia. Bangsa Israel tidak mau sunat hati, tidak mau berubah, tegar tengkuk. Apa toh yang dimintakan daripadamu, kata Musa, selain mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya, menuruti segala ketetapan perintahnya. Nah, Hosea 4 mengatakan, umatku binasa sesat karena tidak mengenal jalan-jalanku, tidak mengenal aku. Harusnya hubungan kita, Allah dan kita, seperti suami istri itu saling mengenal. Saling mengenal. Manusia, suami istri itu kalau sudah lama saling mengenal. Kata mengenal itu dari bahasa Ibraninya menggunakan kata ini da. Tulisannya D-A titik satu di atas, A-T-H, da'at, yang datang dari kata yada. Da'at dari kata yada, artinya saling mengenal. Ya, dalam hubungan yang istimewa khusus seperti suami istri. Seorang istri harus mengenal persis suaminya, yada. Dan suami harus persis mengenal istri. Demikianlah seharusnya Tuhan mengharapkan kita mengenal Dia sebagai suami kita. Apa kesenangan Tuhan? Jangan cuma menyanyi, Tuhan ku mau menyenangkanmu, tapi tidak. Ya. Ketika kita sulit, ketika kita berbuat sesuatu yang salah dalam hidup dan berbahaya, kita cari Tuhan terus, minta Tuhan tolong. Merasa sudah ditolong Tuhan, seringkali kita lupa. Ya, kembali lagi kepada hidup lama. Tuhan mau tidak seperti itu. Kamu baru dan dibarui. Itu sunat hati. Ya, dibaptis, lahir baru, mati dari hidup lama, bangkit dengan hidup baru, terus dibaharui sampai sempurna dan mengenal Tuhan. Tapi bangsa Israel yang tidak taat ini, tiap hari Tuhan sayang mengulurkan tangannya. Tiap hari, sepanjang hari aku tunggu. Apakah mereka datang? Tidak, mereka tetap tegar tengkuk. Tidak mau mengasihi Tuhan. Tiap hari, sepanjang hari, kata Tuhan, aku mengulurkan tangan. Coba ada ayatnya dari Roma pasal 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, Ya, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat. Nah, bangsa yang selalu tidak taat dan yang membantah. Tegar tengkuk, paling suka bantah. Makanya Tuhan bilang, sunat hatimu. Nggak ada artinya sunat lahiriah kalau tidak disunat hati. Sunat hulihatan hatimu, berubah jadi satu ciptaan yang baru. Itu lebih berarti daripada sunat lahiriah yang Tuhan tuntut
sunat hati, berubah. Ya. Semua perintah Tuhan, larangan Tuhan Allah, sekeras apapun kita rasa, itu sebenarnya rasa cintanya Allah seperti seorang pengantin pria, seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Dan Alkitab mengatakan Dia ingini kita dengan cemburu. Waduh. Sampai di sini saya sangat berterima kasih pada Tuhan. Aku diingininya dengan cemburu. Bagaikan pria. Dan aku ini wanita. Bagaikan dia suamiku, aku istrinya. Coba, kalau suami itu tidak cemburu pada istrinya, ya apa? Istrinya pergi dengan siapa saja, tidak apa-apalah, tidak cemburu. Kira-kira saudara sudah bisa taksir suami ini mengasihi istrinya atau tidak? Tidak. Kalau dia cinta kepada istrinya, oh berani kamu ya pergi sama laki-laki lain, ya mau dia marah toh, betul toh? Nah, saking marahnya Tuhan sama bangsa Israel. Dianggap apa? Dikatakan Yeremia. Tuhan berkata Israel itu berzina. Diceraikan. Dia cari. Cari siapa? Kita, bangsa kafir. Kita dapat kemurahan masuk menjadi Israel rohani yang tercacak di tempat di mana tempatnya bangsa Israel itu dipotong. Tapi itu untuk sementara. Untuk sementara. Yeremia katakan, kalau istrinya sudah berzina dengan orang, apakah kembali suami itu? Wah, betapa besar kasihnya Tuhan kepada umat Tuhan. Dia kembali. Nanti Tuhan kembali ke bangsa Israel setelah jumlah orang-orang kafir ini, gereja Tuhan cukup bilangannya, kata Roma 11. Ini suatu rahasia. Mari kita ini orang kafir, bangsa kafir yang tidak sunat lahiriah, cepat-cepat sunat hati, lahir baru, bertobat, supaya kita masuk dalam bilangan itu, ya, orang yang diselamatkan. Sebab ketika jumlahnya cukup yang ditentukan oleh Tuhan, kata Roma 11, tidak usah baca, cari mungkin di ayat 25, lalu dia kembali kepada bangsa Israel. Kalau kita ini gereja Tuhan harus punya jumlah yang cukup. Sunatlah hatimu. Tidak usah sunat lahiriah. Rasul Paul mengatakan dalam perjanjian baru, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi apa? Ciptaan baru. Itu jauh lebih berarti. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit. Senangkanmu, itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas
ikhlas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tulus Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Katakan sama Tuhan, saya mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Kita harus jadi seperti istri yang tahu kesenangan suaminya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang Karena kita dalam mempelai perempuan Tuhan. Tuhan, Kita semua serahkan hatiku, akan jadi mempelai-mempelainya Tuhan. semua ku berikan padamu. Sekarang kita masih dalam pertunangan. Kuluskan hingga tulus selalu, Sampai dia peroleh kita sebagai perawan suci. agar aku menyenangkanmu. Mari kita belajar senangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat hati. Senangkan Apa yang paling menyenangkan Tuhan? hanya itu kerinduanmu. Selain mengasihi Dia juga, mentaati perintahnya, beribadah kepadanya, melayani Dia, tidak mengasihi dunia, tidak mengasihi mamon. Menyenangkanmu, Dia segera datang mempelai laki-laki sorga. Song-songlah Dia. Menyenangkanmu. Kalau sekarang kita tidak disunat hati, tidak berubah,
lahir baru, menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya. Itu menyenangkan Tuhan, menyongsong Dia. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari kita menyembah Tuhan, mengangkat hati, mengakui kekurangan salah kami. Seringkali kami tidak tahu menyenangkan-Mu Tuhan. Itu kerinduanku. Kami tahu seperti seorang suami tahu istrinya senang dengan buah mangga, tapi suaminya membawa jambu. Tuhan tidak berlaku demikian. Tuhan Dia mau berikan apa yang jadi kesenangan kita mempelai wanitanya. Sayang kita seringkali tidak tahu apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan hari ini kita tahu melalui kitab Ulangan apa yang diminta kepadamu hai bangsa Israel. Selain mengasihi Tuhan Allahmu, mentaati perintah-perintahnya, dan beribadah kepadanya, itu menyenangkan hati Tuhan. Sunat hatimu, jangan lagi tegar tengkok, jadilah manusia yang lain, manusia baru, terus dibaharui. Tuhan memberkati kita. Datangnya mempelai laki-laki sudah sangat-sangat dekat. Dan Tuhan mau menjemput kita mempelai wanitanya. Dia mau angkat kita duduk di satu tahta. Walaupun kondisi kita gereja Tuhan seperti Laodikia yang sudah miring ke arah uang kekayaan dunia, udah buta, telanjang, miskin, bahkan sudah mau dimuntahkan Tuhan. Tuhan mau beri kesempatan lagi duduk di sampingnya, di atas tahtaku. Jadi aku mengetuk pintu, kalau ada yang mendengar membukanya, aku masuk lagi. Itu Tuhan kita. Diinginnya gereja Tuhan, gereja bobrok sekalipun, masih diinginnya dengan cemburu. Seperti bangsa Israel, setiap hari, sepanjang hari aku mengulurkan tangan kepada Engkau. Digambarkan seperti istri yang berzina, yang diceraikan, tapi dia, suami itu kembali lagi kepada istri yang telah bersundal. Luar biasa kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Tuhan yang baik, maha baik adanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan, kami mau mengerti firman-Mu, mau dibaharui dari hari ke hari, sampai menjadi serupa segambar, layak menjadi pasangan mempelai laki-laki surga itu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan telah mengajar, menunjukkan pada kita bagaimana menyenangkan Tuhan. Ya, melalui tadi pembacaan Ulangan 10 ayat 12 sampai ayat 13. Ayat 16 dan ayat 20 sampai 21. Nanti kita bisa menyimak lagi, belajar lagi, merenungkan. Itulah permintaan Tuhan bagi bangsa Israel tempo dulu. Waktu sekarang pun sama. Kepada kita Tuhan memintakan hal yang sama. Jadilah ciptaan yang baru, terus dibaharui
sehingga kita menjadi seperti serupa segambar Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan menaikkan satu nyanyian pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-duanya dan kita semua menerima berkat. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, malam ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Kitalah orang yang diberkati Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita yang diberkati Tuhan. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua.